Wa satu besar ini ya. Bilwa Muqaddas dua. Yang kedua Ibrahim alaihissalam ketika beliau di dalam surat Ibrahim, ketika Ibrahim alaihissalam harus kembali ke Palestina, sebelum beliau kembali bermohon kepada Allah, Rabbana anni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in. Jadi wadi lembah yang tak bertanaman itu menunjuk pada Mekah. Yang ketiga adalah Rasulullah SAW. Banyak sekali kalimat tentang wad yang dikaitkan dengan beliau. Jadi wad makna bahasanya adalah lembah. Al-Muqaddas menunjuk pada tempat yang secara maknawi artinya yang disucikan. Ada hubungannya dengan kudus ya. Allah menyebut dirinya Al-Malikul Kudus. Al-Kudus akarnya dari kata qaddasa. Di masyarakat saya kira ada nama Pamukdas. Ada Muqaddas, ada Mukdas juga ada gitu. Karena memang menunjuk yang tadi. Nah pertanyaannya sekarang, apakah kalimat Al-Muqaddas di situ seluruhnya kepada Tursina ataukah ada tempat lain? Ya, sebelum ke sana kita lihat di sini beberapa pandangan bahwa ada dua kata yang sebetulnya saling menguatkan yang tadi sudah disebut di awal. Muqaddas itu menunjukkan makna suci, bersih, sedangkan Tuhan menunjuk pada penguatan. Bukan maknanya bersih juga, bukan. Tetapi tadi sudah disebutkan toa yang berarti menghulu, melipat. Sehingga dengan penyebutan bil muqaddas itu menunjuk pada sucinya tempat itu berlipat kali. Apa sebabnya? Nanti kita lihat. Ya. Yang pasti kalimat bil muqaddas itu Bilwadil Muqaddas itu untuk ayat ini menunjuk pada Tursi, Bukit Sinai di Palestina. Yang ini ya, Bukit Sinai. Atau disebutkan ada gambaran tambahan nanti dengan surat lain yang kita akan lihat. Jadi Bukit Sinai yang tadi disamakan dengan surat Atin dan ayat ketiga keduanya ya, sama juga di situ Bukit Sinai. Lantas mendapatkan sebutan dua kali lipat karena ada dua gambaran seperti ini kalimatnya. Dua kali. Pertama saat mudik dari Madian. Kenapa mudik? Awalnya nanti saya perlihatkan sini. Saya katakan mudik karena Musa alaihissalam melewati tempat yang sama antara dari Mesir menuju kemana ketika melawan Buana, lari dari kasus pembunuhan. Yang kedua, ketika beliau membawa serta Bani Israil menuju Palestina, sempat juga di situ. Nah, perbedaannya kalau mudik dari Madian, dari Mesir ke Madian, dari Madian selama beberapa puluh tahun. Kalau di surat Toha itu disebutnya dengan sinin beberapa tahun ya. Sinin beberapa tahun di Madian, kurang lebih 10 tahun ya, kurang lebih 10 tahun di Madian. Kemudian baru ketika pulang menuju Mesir, ketika beliau sudah mulai hidup, Allah mengarahkannya ke situ. Yang sini Bilwadil Muqaddas itu. Kemudian yang kedua, nanti saat beliau menerima al-wahud atau apa yang tadi disebut luh ya, atau lembaran kepingan-kepingan dari Taurat kalam Allah. Jadi ayat 16 surat An-Nazi'at ini disebutnya 3 kali ya, setahu saya ya. Sebutan bil muqaddas itu 3 kali, belum kita kaitkan. Pertama Al-Maidah 21 ini menunjuk ke yang
tadi ya, Baitul Maqdis. Kalau An-Nazi'at sama tadi menunjuk pada Tursina. Begitu pula dengan surat Toha ya, nanti juga sama. Nah, di sini diperkuat oleh surat lain Al-Qasas misalnya dengan ungkapan bijanibil gharbiyyi il qadaina ila Musa al-amra. Ketika Musa menerima amro, perintah. Nah, perintahnya apa? Tadi nanti didapat menerima wahyu, kemudian disuruh kepada Fir'aun, disuruh mendatangi Fir'aun. Jadi qadaina ila Musa al-amra ditambah dengan kalimat ini sama. Jadi bitur idna daina sama dengan. Jadi 3 kali kata Muqaddas, 2 kali menunjuk pada Tursina dan sekali menunjuk pada Tursina. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sedikit flashback sebelum sampai di ayat 16. Ketika Musa alaihissalam dan keluarga sampai di Bukit Sinai, awal mulanya adalah ke belakangnya. Saya coba balik dulu sebentar. Musa mengalami kasus pembunuhan. Beliau membela sesama Bani Israel, kemudian lari karena dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun. Nah, sambil berlari itu beliau tidak membawa apapun kecuali baju yang melekat pada badannya. Sepanjang perjalanan beliau terus bermohon, Rabbi saya ya Allah bimbinglah hamba, bimbinglah, itu terus bermohon. Akhirnya qadarullah sampai lagi sebuah tempat yang kemudian dikenal dengan Madian, para perbatasan dengan Saudi Arabia ya, antara Yordania dengan Saudi Arabia. Nah, di sana beliau melihat sekumpulan orang yang sedang menggembalakan domba. Maka Musa alaihissalam melihat 2 anak perempuan itu tidak mau berlomba mendapatkan air karena merasa diri perempuan, malu, tidak ingin khalwat gitu. Di sisi lain Musa kasihan kalau dia tidak bergulat dengan mereka, tentu tidak mendapatkan air. Maka fasakola rumah memberikan air minum untuk hewan-hewannya. Selesai dari memberi air minum sampai kenyang, baru Musa sadar lapar tadi. Baru sadar, baru terasa bahwa Musa sangat lapar. Tapi apa yang mau dimakan? Setelah membantu 2 anak perempuan tadi, baru ila zilli, Musa berteduh di bawah pohon. Itulah beliau berdoa. Ini kalimatnya unik Pak, ayat 24 ini ya. Sebetulnya fakir itu menunjuk pada kata ini. Jadi kalau ditempatkan di depan, Rabbi inni fakir, ya Allah saya miskin, saya kelaparan. Lima anzalta ilayya min khair. Itu kalimat yang betul. Jadi fakirun menunjuk pada diri Musa alaihissalam. Tapi yang unik adalah tadi, selain masalah susunan kata, konten isinya, yaitu Musa menolong dulu baru berdoa. Jadi bagi saya inilah yang bisa dikaitkan dengan ihsan. Ihsan berbuat baik sebanyak-banyaknya baru bermohon. Seperti kata Rasul, may yassara 'ala muqsirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Orang yang suka melapangkan kesusahan orang lain, Allah akan mudahkan urusan. Itu kata Rasul. Jadi yang dilakukan Musa adalah itu, yakni yassara wala tu'assir. Kalau bahasa hadisnya yassiru wala tu'assir, permudahlah, jangan kalian bersulit. Nah, sekarang dibalik Pak, kalau mempersulit menguntungkan, maka harus dipermudah. Karena hari ini kan begitu konsepnya. Kalau mempersulit orang itu menguntungkan, kenapa harus dipermudah? Jadi persulit saja dulu. Kalau kita kelepok-kelepok baru ditanya, wajib biro.
selesai. Kan banyak sekarang begitu. Akhirnya selalu persoalan materi yang ini ujungnya. Kalau Bapak ini kita kira ya Bukit Sinai. Jadi dari sini pelarian Musa itu setelah kasus tadi nyampainya di sini terdamparnya di Madian itu. Nah nanti pergi dari sini ke sini lagi Bukit Sinai lagi. Jadi bolak-balik sebetulnya. Maka tadi saya bilang mudik kalimatnya mudik. Baik para Bapak, kembali mungkin ini yang kita lewatkan ya. Nah, kemudian setelah merasa diuntungkan oleh pertolongan Musa alaihissalam, anak-anak perempuan itu bercerita kepada bapaknya Shu'aib, bapaknya mengenai anak muda. Tapi ada kalimat ini Pak, alastikhya. Jadi ada rasa malu anak perempuan itu. Berkata kepada Musa, kam abi yad'uk, ayahku memanggilmu, tolong ke rumah. Gitu. Lihat siap, beliau ingin memberimu apresiasi, memberi balasan. Ajro masaqaita, ingin memberimu ajro, bayaran kira-kira itu. Terima kasih paling tidak, karena engkau membantu kami. Maka datanglah ke sana. Ternyata benar. Nah, di sini ada rekomendasi ini. Setelah Musa alaihissalam berada di depan Shu'aib alaihissalam, anak perempuan itu berkata ini, Pak, istajirhu Pak, angkatlah dia jadi pegawai kita. Apa emang? Inna khairat man istajjar. Sungguh Pak, kalau Bapak mengangkat dia sebagai pegawai, dia itu qawiyul amin, dia itu qawiyul kuat, produktif dan terpercaya. Jadi dua watak nih Pak, dua kriteria pada diri Musa alaihissalam hingga mendapatkan istimewa, yaitu terpercaya dia, produktif juga dia. Nah inilah yang dalam bahasa manajemen lazim disebut kompetensi, personal brandingnya kuat. Karena Kowiyu produktif, itu banyak pekerjaannya, hasilnya bagus, kinerjanya bagus, ditambah dengan amin, terpercaya. Itulah rekomendasi yang diberikan oleh anak perempuan. Singkat kata, salah seorang dari mereka kemudian dinikahi oleh Musa misalnya, dinikahi. Nah, bagi saya apa yang disebut dengan qawiyul amin tadi Pak, itu sebenarnya sama dengan hadis ini. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin da'if. Mukmin yang kuat, yang produktif, yang tangguh lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi seyogianya kita ini menjadi al-mu'minul qawiyyu, bukan al-mu'minul da'if. Kalau kita baik da'if, lemah dalam arti fisik maupun lemah dalam arti mental. Tapi setahu saya, kalau da'if lebih banyak dikaitkan dengan fisik. Kalau mental takjus, anjuzan. Mungkin ada di surat Al-Ma'arij kan, anjuzan. Apa disebut ayat? Yakni orang yang mentalnya mudah rokos, mudah putus asa. Nah, Rasulullah mengingatkan orang sini, jangan jadi mukmin yang lemah, jadilah kamu kuat, mentalnya juga rokos. Seperti Musa alaihissalam. Itu pada Bapak. Nanti kita kembalikan ke ayat yang 16, maknanya di mana dan bagaimana konteksnya. Allah mengajarkan kepada